Terdakwa pembunuhan Ronald Tanur divonis bebas atas kasus penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera Afriyanti tewas pada 4 Oktober 2023 silam. Keluarga korban tidak terima, meminta Mahkamah Agung hingga KPK memeriksa 3 hakim yang memutus perkara ini. Ketua Majelis Hakim Erin Tuhadamanik bersama 2 hakim anggota Mangapul dan Heri Hanindyo memutuskan terdakwa Ronald Tanur bebas dari segala dakwaan dan menyatakan Tanur tidak bersalah atas kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Pertimbangan hakim diantaranya karena terdakwa masih ada upaya membantu korban ke rumah sakit. Padahal ketika itu Ronald dihentikan oleh sekuriti apartemen dan diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras keputusan hakim yang dianggap tidak adil terhadap korban, mengingat banyaknya bukti video hingga keterangan saksi yang sudah mengarah jelas bahwa Ronald Tanur harusnya bertanggung jawab atas kematian korban. Kita sangat prihatin, bahkan kami mengutuk ya putusan ini. Ya, walaupun kami secara normatif harus menghormati, tetapi khusus perkara ini jelas-jelas ya terang benderang inilah perkara yang sangat-sangat tidak adil. Publik dan kami juga melihat ya, kami mengikuti video-video yang ditampilkan secara terbuka di media massa, lalu keterangan-keterangan saksi yang secara terang benderang juga disampaikan ke media massa. Sebetulnya gampang sekali menarik kesimpulan bahwa memang terdakwa ini bertanggung jawab atas meninggalnya almarhumah korban ini ya. Saya bingung sekali nih hakim ya, seolah-olah bersembunyi di balik kepastian hukum dengan mengatakan tidak ada saksi. Padahal ya secara mendasar ada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya bisa digunakan oleh hakim ya untuk membuat keputusan yang adil. Kuasa hukum Ronald Tanur Sugianto mengatakan sepakat dengan putusan dan pertimbangan yang dibacakan hakim. Menurutnya, selama persidangan tidak ada saksi dan bukti yang menyatakan Ronald melakukan penganiayaan maupun pembunuhan. Pertama, dengan putusan hakim ini ya tentunya kita terima kasih hakim masih punya hati nurani untuk bisa mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Itu tidak ada. Jadi CCTV yang dianggap sebagai petunjuk itu pun juga dia menggambarkan mana ada korban terlindas, mana tertabrak juga tidak ada. Keluarga korban, Dini Sera Afriyanti di Sukabumi, Jawa Barat, mengaku kecewa atas putusan vonis bebas terdakwa Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga menilai putusan itu sangat tidak adil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malah. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim serta jaksa. Kuasa hukum keluarga Dini pun meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Sebelumnya dalam video amatir terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afriyanti, tergeletak di parkiran salah satu mal di Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada Ronald Tanur. Namun, Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV, tampak raut wajah Ronald yang santai meski melihat Dini dalam kondisi lemas tidak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.